Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Fakultas Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP 1 Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250311. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam kerangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran deep learning pada materi beriman kepada Rasul, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Coba tolong sebelum kita mulai pelajaran supaya kegiatan kita mendapat barokah, maka silakan satu orang yang biasa silakan berdoa dulu. Siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjut, Bapak mau cek kehadiran dulu. Hadir semua? Hadir semua? Hadir. Coba Bapak cek ya. Anissa. Hadir, Pak. Ayu Anjani. Alfa. Hadir. Kemana Ayu Anjani? Kurang tahu. Gak ada yang tahu. Ada suratnya nggak? Enggak ada. Oh nggak ada. Sudah. Ernita. Hadir. Indra. Hadir. Ipan. Mana Ipan? Oh itu Ipan. Muhammad Rizal. Hadir. Suci. Hadir, Pak. Wiwi. Hadir. Andre. Hadir, Pak.
Aina Yuda, Ada Kak. Junet. Sudah semuanya? Ada. Berarti yang tidak ada satu orang. Gak ada yang tahu kalian kemarin itu satu orang? Tidak ada surat? Tidak ada apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas bab itu tentang beriman kepada Rasul. Dan sebenarnya setelah kita beriman kepada Rasul, maka kita akan meneladani bagaimana siapa Rasul itu. Gitu kan? Nah, sebelumnya sekalian persiapan dulu ya. Silakan kalian persiapkan. Kalau perlu ada buku silakan buku keluarkan. Nanti ada sesuatu hal yang perlu kalian tulis. Ya. Nah, perhatikan. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas yaitu beriman kepada Rasul. Ya, beriman kepada Rasul. Nah, ini ketika kita mendengar beriman kepada Rasul, tentu kita harus tahu dulu tentang beriman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Hah? Beriman kepada Rasul 4. Termasuk rukun iman yang ke 4. Yang ke 4. Yang keberapa? 4. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama? Iman kepada Allah. Kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab. Yang keempat? Iman kepada Rasul. Nah, bagus. Berarti kalian sudah tahu bahwa rukun iman itu ada 6 dan rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada Rasul. Dan ini yang kita bahas, yaitu tentang beriman kepada Rasul. Paham ya? Nah, berarti kalian sudah tahu bahwa rukun iman itu ada dan yang keempatnya beriman kepada Rasul. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Paham? Paham. Bagus. Nah, adapun tujuannya daripada pembelajaran kali ini, tujuannya itu kalian itu setelah beres pelajaran ini, kalian bisa menjelaskan makna iman kepada Rasul. Ya. Yang kedua menjelaskan tugas dan fungsi Rasul, tugas dan sifat-sifat Rasul. Itulah tujuannya yang perlu tercapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama tujuannya kalian itu harus bisa menjelaskan makna iman kepada Rasul. Yang kedua kalian harus tahu dan bisa menjelaskan tugas dan sifat-sifat Rasul. Ada yang tahu sifat Rasul ada berapa? Ada? Ada 4. Ada berapa sifat Rasul? 4. Ada? 4. Nanti akan kita bahas. Nah, perhatikan. Rasul. Kalian suka dengar istilah Rasul? Suka. Kalian suka dengar dua istilah Nabi? Suka. Betul. Ada Rasul, ada Nabi. Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25. Ada berapa? Jumlah Rasul ada berapa? Ada banyak. Ada? Yang lain? Berani? Ada banyak. Jumlah Rasul ada berapa?
Nah, jumlah rasul itu ada banyak. Cuma yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam, rasul itu ada 25. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalian bisa? Nah, perhatikan. Sebutkan lagi. Bapak tadi bicara tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sama tidak? Tidak. Nabi dan Rasul sama tidak? Kan ada Nabi, ada Rasul. Bapak tanya, Nabi dan Rasul sama tidak? Tidak. Hah? Ada Rasul, ada Nabi, ya. Nabi dan Rasul sama tidak? Tidak. Tidak. Yang lain? Yang lain, cung yang sama? Sama? Cung yang tidak sama? Tidak sama. Berarti ada yang bilang sama, ada yang bilang Tidak. Nah, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Izin jawab. Sok, siapa? Siti Atika. Si Atika, sok. Si Atika, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi, manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Wahyu tersebut hanya untuk kepribadian dan tidak ada kewajiban untuk mendakwahkannya. Rasul, manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Wahyu tersebut hanya untuk kepribadian dan tidak ada kewajiban untuk mendakwahkannya. Yang lain, lebih disederhanakan dulu, Pak. Ada nggak yang lain? Perbedaan Nabi dan Rasul. Tadi jawaban teman-teman si Atika itu betul, cuma kepanjangan. Ya, nah, maka Bapak akan ringkas. Nah, perhatikan. Rasul itu adalah seorang manusia merdeka laki-laki yang diberi wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk dipakai untuk dirinya. Nah, sedangkan Nabi itu diberi wahyu oleh Allah hanya untuk diri sendiri. Sampai sini paham nggak? Paham. Bahwa Rasul itu diberi wahyu oleh Allah untuk umatnya juga untuk diri. Sedangkan Nabi diberi wahyu oleh Allah itu hanya untuk diri sendiri. Paham? Apa wahyu? Wahyu apa? Hah? Wahyu apa? Wahyu itu kalam Allah, perintah Allah. Wahyu Allah yang diturun kepada Rasul itu kepada umat Islam itu yaitu bentuk Al-Quran. Wahyu Allah yang diturun kepada Nabi Musa, wahyu Allah yang diturun kepada Nabi Isa, wahyu Allah yang diturun kepada Nabi Daud itu beda lagi. Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau Nabi Daud kita Zabur. Kalau Nabi Isa kita Taurat. Kalau Nabi Musa kita Injil. Kalau Nabi Muhammad kita Al-Quran. Nah, nanti kembali. Rasul diberi wahyu untuk umat dan untuk dirinya. Yang kedua, Nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk diri sendiri. Paham perbedaannya? Paham ya? Jadi kalau Rasul dapat wahyu itu untuk diri, untuk umat. Sedangkan Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri.
Yang 25 yang wajib kita ketahui itu Rasul apa Nabi? Yang mulai dari Adam, Idris, Hud sampai Nabi Muhammad. Nabi dan Nabi apa Rasul? Nabi apa Rasul? Kita sebagai Islam itu wajib mengetahui jumlah Nabi yang 25. Betul? Nah, itu Nabi apa Rasul? Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Nabi Ali sampai Nabi Muhammad. Itu Nabi apa Rasul? Hah? Apa? Apa? Nabi apa Rasul? Nabi apa Rasul? Hah? Nabi apa Rasul? Hah? Nabi. Perhatikan. Ini konsepnya nih. Ini Nabi untuk diri sendiri, ini untuk umatnya. Ini konsepnya. Maka kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui jumlah Nabi yang 25 itu masuk pada golongan Nabi atau apa Rasul. Apa? Rasul apa itu? Rasul kenapa? Karena Nabi Muhammad punya umat, Nabi Isa punya Umat. Nabi Zakaria punya Umat. Nabi Lut punya Umat. Nabi Ibrahim punya. Umat. Berarti yang 25 yang kita wajib ketahui itu statusnya sebagai Rasul. Paham ya? Nah, setelah kita mempelajari tentang tadi bahwa Nabi dan Rasul perbedaannya sudah. Nah, sekarang ya lain tadi. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Apa bukti jika seseorang mengimani para Nabi dan Rasul? Nah, apa bukti seseorang mengimani para Nabi dan Rasul? Buktinya apa? Ada yang tahu? Tadi perbedaan Nabi sudah kan penjelasan. Sekarang apa bukti jika seseorang mengimani para Nabi dan Rasul? Apa? Coba berdiskusi kalian. Siap apa nih? Mempercayai bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Nah, kata kalian bukti jika seorang mengimani itu adalah mempercayai bahwa mereka Rasul Allah. Dibuktikan apa? Dibuktikannya kita sebagai umatnya, kita itu menjalankan segala perintahnya. Seperti kita sekarang, kita suka sholat, suka puasa. Nah, itu juga merupakan bukti kita beriman kepada Rasul. Kalau kita tidak beriman kepada Rasul, betul. Contoh, bukti kalian hormat kepada guru. Apa buktinya? Mendengar pepatahnya, terus menuruti perintahnya. Nah, sama juga bukti beriman kepada Rasul seperti itu. Kita itu menjalankan perintahnya. Paham ya? Nah, ini pengertian beriman kepada Rasul yang panjang. Tadi apa di awal sudah jelaskan bahwa beriman kepada Rasul itu adalah percaya bahwa Allah itu akan menurunkan Rasulnya. Iman kepada Rasul Allah merupakan suatu kewajiban. Tuh. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, sebagai umat Islam kita itu harus mempercayai adanya Rasul. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati, tidak ada pembangkangan. Atas apa? Atas kedatangan Rasul, mulai dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Itulah keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini,
silahkan kalian bagi kelompok. Nanti kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Itu nanti kalian perlu berdiskusi. Silahkan bagi kelompok. Perhatikan semuanya, setelah kita cari tahu apa itu iman kepada Rasul, ya, apa itu perbedaan Nabi dan Rasul, kita sudah tahu kan? Sudah tahu. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan pada kalian, apa sih tugas Rasul itu? Rasul diutus ke muka bumi ini membawa tugas apa? Coba diskusikan sama teman kalian. Apa? Hah? Apa? Sudah tahu kan kalian perbedaan Nabi dan Rasul, sudah tahu. Fungsi iman kepada Rasul sudah tahu. Nah, sekarang apa sih tugas Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi ini? Coba diskusikan sama teman kalian. Apa tugas Nabi atau Rasul diutus ke muka bumi ini? Tugas Nabi dan Rasul. Ya, apa? Tugas Nabi atau Rasul? Apa? Apa tugas Nabi dan Rasul itu apa? Udah sama aja. Rasul dan Nabi. Apa tugas Nabi atau tugas Rasul? Diutus ke muka bumi ini. Hah? Kelompok satu apa? Udah tahu jawabannya belum? Hah? Hah? Apa teh? Menyampaikan wahyu Allah kepada anaknya Muhammad. Terus ada yang lain? Kelompok dua? Silakan. Dengarkan teman kalian nih, dengarkan dulu. Apa nih? Menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Itu katanya kata kelompok ketiga tugas Nabi dan atau Rasul, bukan atau aja Rasul. Menyampaikan wahyu untuk diri sendiri dan untuk umatnya. Ada jawaban yang lain? Kalau keempat apa? Tugas Nabi dan Rasul? Malu ya? Bukan tidak bisa. Isinya, isi. Nah, perhatikan. Perhatikan. Lihat semuanya. Tugas dan sifat Rasul. Kita teruskan dulu. Tugas Rasul apa sih? Itu menyerukan iman kepada Allah.
Nah ini, jadi semua rasul yang diutus ke muka bumi ini tugas utamanya, tugas pokoknya itu yaitu untuk menyerukan, disuruh beriman kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai kita akhir zaman, itu kita itu disuruh untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu banyak yang tidak percaya kepada Allah. Betul. Percayalah kenapa tuh? Betul. Percaya kepada matahari, percaya kepada dewa. Nah, makanya diutus Rasul itu sebagai penyerukan iman kepada Allah. Iman kepada Allah pada dasarnya merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Seperti itu merasa tahu dia mendapatkan dan mengumpulkan kepada Allah. Jadi tugas pokok Rasul itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yaitu menyerukan supaya umat manusia ini beriman kepada Rasul. Nah berarti untuk beriman kepada Allah, ya, untuk beriman kepada Allah. Ya. Jadi apa menyampaikan wahyu Allah itu untuk beriman kepada Allah. Nah, yang kedua, di samping kita setelah kita disuruh sama Rasul untuk beriman kepada Allah, yang kedua itu menyerukan iman kepada hari akhir, supaya mereka percaya akan kiamat. Nah, setelah kita dididik supaya kita itu beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu, setelah yakin akan hal itu, maka kita juga dididik harus diyakinkan dalam hati bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Karena apa? Karena banyak manusia di dunia ini yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya akan ada hari kiamat. Dan hari kiamat itu termasuk satu rukun iman. Yang berapa? Yang keenam. Rukun iman yang berapa? Kelima. Yang kelima. Rukun iman yang kelima yaitu tentang beriman pada hari kiamat. Kita dididik, kita diwajibkan, kita harus percaya akan ada hari kiamat. Paham ya? Nah, yang ketiga, menerangkan syariat yang waktu disampaikan. Nah, tugas Rasul itu di samping menyuruh kita beriman kepada Allah, menyuruh kita beriman pada hari kiamat, juga menerangkan tentang syariat. Apa syariat? Apa syariat? Syariat apa? Syariat itu adalah perilaku kita. Contoh begini, makasih saya. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syariat kepada kita yaitu tentang sholat lima, puasa bulan Ramadan, naik haji, berzakat. Di samping kita disuruh beriman sama Allah, di samping kita disuruh beriman kepada hari akhir, juga kita dituntun oleh Rasul supaya kita bersyariat. Allah memerintahkan sholat, maka kita wajib sholat. Allah memerintahkan kita puasa, maka kita wajib berpuasa. Itulah tiga utama tentang beriman kepada Allah. Kita harus saling perlu. Jadi itulah tugas utama para rasul. Yang pertama, yang kedua, beriman kepada hari akhir. yang ketiga, nah, itu adalah tiga tugas utama Rasul. Setelah kita tahu tugas utama Rasul itu, nah kita harus tahu juga tentang sifat-sifat Rasul.
Apa sifat Rasul? Ada berapa sifat Rasul? Yang pertama, Sidik. yang kedua, Amanah. yang ketiga, Baik. yang keempat, sidik apa? Benar. Benar. Berarti setiap Rasul harus Benar. sidik patona apa? Pintar. Sidik patona. Berarti setiap Rasul harus patona, pintar. Yang ketiga, Tabligh. 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 Apa tabligh? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Informasi atau wahyu dari Allah. Yang keempat, Patona. tadi udah mana? Amanah. Oh, amanah, kembali. Apa amanah? Amanah. Terpercaya. Terpercaya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan sama teman kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 silahkan diskusikan. Beri satu contoh sifat Rasul dalam kehidupan nyata. Ya, kamu yang pertama sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, patona. Nah, silahkan tugasnya kalian silahkan beri contoh nyata dari keempat sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nanti perwakilan dari setiap kelompok silahkan berbicara. Ya, so, Bapak kasih waktu 5 menit. So, Dan menyampaikan pesan. Di sini gue yang baca. Di sini saya akan menyampaikan. Jadi sidik adalah sifat jujur dan benar bagi kita yang ada. Contohnya seorang yang sidik akan selalu berkata jujur dan Menyampaikan pesan. tetapi jangan saling berkata. ada kesulitan? Sesuai dengan isi. Sudah. Bisa. Ada kesulitan lagi? Sudah. Beri contoh satu dalam kehidupan nyata ya. Dalam kehidupan nyata tentang sifat-sifat Rasul. Pak, kalau banyak boleh. Kalau banyak, maksudnya Contohnya banyak. ya nggak apa-apa. Ini kan Rasul sebagai panduan kita, pedoman kita. Sesuai dengan isi. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib yang melekat pada Rasul. Nah, maksudnya sifat-sifat Rasul itu dari keempat itu, dari Musidik sampai patona itu, berikan satu contoh dalam kehidupan nyata. Kalau Sidik kan benar, apa contohnya kira-kira? Hidup benar seperti apa contohnya? Patona itu seperti apa contohnya? Sudah? Sudah teh? Belum? Ada kesulitan kan? Tidak
Atau kayu amanah ya bener. Aku Siti. Sudah ada bapak-bapak yang mendengar hasil dari kerja kelompok kalian? Hah? Belum? Sudah? Perhatikan dulu, depan. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama sini, artinya wajib bagi tiap-tiap Rasul bersifat jujur atau benar. Coba kelompok satu berikan contoh nyata, contoh real dalam kehidupan sehari-hari itu tentang sifat sini. Coba berdiri, siapa wakilannya? Dengarkan teman kalian. Di sini saya akan menyampaikan sifat sidik. Jadi sifat sidik adalah sifat jujur dan berkata benar, baik dalam perkataan maupun tidak. Contohnya, tidak menyontek saat ujian, berkata jujur kepada teman atau keluarga, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat jujur. Berkata selalu jujur dalam ujian karena kita nyontok, ya kan? Karena apa? Karena dalam aturan ujian tidak boleh nyontek. Maka kalau kita memiliki sifat yang sidik, yang jujur, maka kita tidak akan pernah nyontek. Ya. Itu ada salah satu contoh daripada sifat sidik yang dimiliki oleh Rasul dan diikuti, dicontoh oleh kita. Yaitu tentang sifat sidik. Coba yang kedua, kelompok kedua, yaitu amanah. Artinya yaitu kepercayaan. Wajib tiap-tiap Rasul bersifat amanah atau dapat dipercaya. Coba contoh dari kehidupan nyata. Kelompok dua. Siapa namanya? Siti Atika ini perwakilan dari kelompok dua akan menjelaskan contoh real daripada sifat amanah. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 yaitu mencari contoh sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berkata apa adanya dan menyampaikan pesan sesuai dengan isi pesan yang diberikan oleh seseorang, menjaga barang titipan dengan baik, menepati janji, menjaga rahasia, dan menjalankan perintah orang tua. Terima kasih. Nah, menjaga titipan dengan baik, ya, menjaga rahasia yang diberikan orang tua, itu juga termasuk salah satu contoh dari sifat amanah. Titipan itu amanah, betul? Betul. Kamu dititipi uang sama Pak, tolong kasih ke si Anu, itu merupakan amanah. Kalau kita punya sifat amanah, ya pasti uang nyampe. Kalau kita tidak punya sifat amanah, ya uang itu gak nyampe. Itu salah satu ciri orang yang mempunyai sifat amanah. Takbir yang ketiga. Coba kelompok 3 silahkan apa diskusinya tentang sifat takbir. Takbir itu artinya menyampaikan. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat menyampaikan, tidak menyimpang atau mencabut segala apa yang diperintahkan oleh Allah yang lalu disampaikan kepada manusia sebelumnya. Coba tolong dalam kehidupan nyata. Takbir itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan sifat tabligh, yaitu menyampaikan pesan atau informasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya mempunyai seorang teman. Dia selalu memberikan nasihat baik, mengajak berbuat kebaikan, menyampaikan ilmu pengetahuan dan berbagai informasi positif lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu contoh dari sifat menyampaikan. Cuma beda begini ya. Tapi yang dimaksud dalam sifat Rasul itu yaitu pesan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Itu pesan Allah disampaikan kepada Nabi dan umatnya. Cuma kita kan Nabi, arti tabligh di sini kan sudah dijelaskan. Jadi menyampaikan sesuatu tidak dikurangi, tidak ditambah. Cuma perbedaannya, kalau Rasul tabligh itu pesan Allah, ya, pesan Allah melalui wahyu untuk umatnya. Kita
Rasul berarti menyampaikan pesan manusia kepada manusia. Paham ya? Yang terakhir, sifat Rasul itu adalah qanaah. Artinya cerdik dan bijaksana. Wajib tiap-tiap Rasul itu bersifat cerdik. Coba tolong perwakilan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat patronah yaitu pintar. Saya mempunyai sifat patronah yaitu memiliki kemampuan berpikir, memahami akan mengalami dan mendalam, memanfaatkan pengetahuan dan wawasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu contoh sifat patronah. Patronah itu cerdik, pintar. Tapi setidaknya sudah memberikan contoh bahwa sifat pintar, sifat cerdik tadi mampu mempunyai IQ tinggi, cerdas, pintar dalam penyelesaian masalah. Jadi Rasul itu, semua Rasul dari zaman Nabi Muhammad itu mempunyai IQ yang tinggi. Rasul tidak ada yang bodoh, semuanya cerdas. Makanya sifat-sifat kewajiban Rasul yang 4 ini itu perlu kita turuti, perlu kita contoh. Dari mulai sidiknya, benarnya, harus benar dari manusia, dari amanahnya kita sebagai manusia perlu amanah, dari tablignya kita itu harus amanah dalam berurusan menyampaikan sesuatu. Yang keempat, kita itu harus cerdas, cerdik. Paham ya? Sampai ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah. Tentu sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, coba ini ada LKPD. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, kasih nama, kumpulkan. Ya, betul. Kasih nama dan kelas. Langsung tentukan. Pak, ini satu lagi. Ya. Bapak ini untuknya. Ya. Kamu sambut aja. Kita jemput ini juga sekarang. Ini Bapak. Kayak gini mau saya So, kerjakan dalam waktu 5 menit. Pak, ini yang ini, kita yang ini. So, kerjakan.
Sudah kumpulkan namanya. Kumpulkan. Terus deh. Bukan yang depan. Bukan yang depan lagi semuanya. Nah, sebelum kita akhiri semuanya latihan depan, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, nah kita tadi telah membahas tentang sifat Rasul, di mana sifat Rasul itu yaitu ada 4 sifat wajib bagi Rasul, sifat yang tidak boleh tidak ada pada diri Rasul. Kita sudah mempelajari tentang rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada Rasul. Nah, yang keempat beriman kepada Rasul. Kita sudah tahu apa pengertian beriman kepada Rasul, sudah tahu tentang sifat wajib bagi Rasul, sudah tahu, dan kalian sudah memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ada enggak dari pertemuan tadi pertanyaan dari kalian tentang materi yang tadi? Ada enggak? Ada pertanyaan tentang materi yang telah kita bahas? Enggak ada? Udah paham semuanya? Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Tahu nggak? Tidak. Apa Ulul Azmi? Nah, kita insya Allah akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, dengan mengucap alhamdulillah, pertemuan kita pada hari ini kita cukup sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak, atas segala kehilangan Bapak dalam penyampaian materi ini. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi